Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung aja kita mulai sesi pembelajarannya nanti. Saya ini cuma yang menghantarkan acara nanti. Kedepannya ada Mas Kowio yang nanti ngejelasin gimana cara buat menyelesaikan masalah pakai HTRI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Bisa kedengaran suaranya ya? Iya udah kedengeran Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, coba kita share screen dulu. Udah bisa terlihat layarnya? Udah kelihatan. Oke. Jadi di sini sih sebenarnya kita mau coba ngulas aja ya yang kemarin sempat dibahas di kelas sama Pak Yogi. Jadi di sini kita udah sediain ada 2 contoh studi kasus ya. Mungkin yang pertama-tama kita mau coba simulasikan yang data yang ini. Jadi yang tentang cell and tube heat exchanger ini mungkin terlalu besar ya. Nah, di sini teman-teman kalau yang udah punya software HTRI-nya silahkan. Mungkin kalau mau coba dibuka kita ngisi bareng-bareng apa-apa. Iya. Saya buka dulu software HTRI-nya. Jadi pertama teman-teman kalau udah dibuka software HTRI-nya, tahap pertama teman-teman bisa langsung klik new aja. Karena di sini kan studi kasus kita tentang ini ya, apa? Itu Seal and Tube Exchanger. Di sini kita pakai formatnya yang ini teman-teman, XIST. XIST. Nah, tampilan awalnya teman-teman bisa lihat kalau kita buka HTRI yang mode XEST itu seperti ini. Jadi langkah pertamanya di sini kita sesuaikan dulu satuan yang kita pakai. Cara settingnya bisa dilihat di sini yang ada US ini unitnya. Di sini karena kita kan kalau di kampus biasanya pakai SI ya, standar internasional ya. Iya. Teman-teman, teman-teman di sini bisa pilih SI. Nah, kemudian kemarin di kelas kan sudah dijelaskan bahwa heat exchanger ini dia menggunakan tema tipenya itu dia AET ya, sedangkan di sini AES. Jadi langkah yang pertama teman-teman ganti dulu ESA ini ke T. Oke, lalu yang kedua kita masuk ke proses pengisian teman-teman ya. Coba kita isi bareng-bareng aja mungkin ini. Nah, setelah kita memasukkan tipe dari tema heat exchanger-nya, di sini ada pilihan buat tempat mengalirnya si fluida panasnya itu. Yang berhubung di studi kasus ini dia kan mengalirnya di bagian cell site ya, berarti tetap cell site. Setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada tabel mengenai performance of one unit. Nah, di sini teman-teman bisa isikan data-data ini sesuai dengan studi kasus yang sudah ada di sini. Mungkin kita bisa ngisi bareng-bareng sekarang. Untuk fluid man yang pertama, di bagian cell site, di sini kita bisa melihat
Ini ada bagian cell site sebelah kiri, yang tube site ada di sebelah kanan. Nah, langkah pertama yang kita harus cari adalah fluida namanya, nama fluidanya. Nah, untuk yang di bagian cell site, fluida namanya ini teman-teman, ruang reside. Nah, jadi langsung kita tulis aja di sini, langsung diklik from cd. Lalu berikutnya sebelahnya ada nama fluida untuk di bagian tube site. Nah, bagian tube site itu adalah yang ini. Flash. Ini flash. Flash script. Quantity. Lalu di bawahnya di sini ada with quantity total. Jadi jumlah total si fluidanya. Nah, cuman di sini sebelum kita mengisi yang perlu diperhatikan itu adalah satuannya, teman-teman. Nah, di HTR ini kan di settingan SI ini dia satuannya masih kilogram per second. Sedangkan data di sini dia satuannya kilogram per jam. Jadi di sini cara menggantinya teman-teman cukup diklik aja. Nah, nanti dia keluar jendela kayak begini. Tinggal teman-teman sesuaikan dari second dirubah jadi ke jam, hour. Nah, setelah di OK, dia bakal berubah otomatis. Nah, langkah berikutnya tinggal kita masukkan nilainya. Untuk di cell site berarti nilainya yang ini. Dia berarti nilainya 236 203. Oke. Di bagian selnya sudah, sekarang kita pindah ke bagian tube ya. Nah, di bagian tube ya, teman-teman bisa lihat di data yang bagian ini. Langsung kita masukkan saja, jadi 584 794. Nah, kalau kuantiti dari fluida yang sudah dimasukkan, sekarang kita beralih ke tabel berikutnya. Itu di sini ada temperatur dari fluidanya. Nah, sebelum mengisi, seperti biasa kita pastikan dulu satuannya sudah sama. Di sini kan derajat Celcius. Lalu di sini sudah sama ternyata derajat Celcius juga. Jadi tidak perlu kita ubah lagi. Langsung bisa kita isi saja teman-teman. Untuk bagian cell site, yang pertama ini temperatur innya 361 derajat Celcius. Lalu untuk temperatur keluarnya di sini 304 derajat Celcius. Sekarang kita beralih ke bagian tube site. Untuk bagian tube site di sini yang pertama temperatur masuknya 209. Lalu untuk temperatur keluarnya 234. Lalu di sini ada vapor weight fraction, jadi fraksi dari uapnya in out. Nah, di sini kita lihat teman-teman, karena di sini data ini diketahui bahwa semua itu berupa fluida, jadi semuanya itu full liquid. Full liquid di sini ya, nggak ada steam water. Berarti di sini si vapor fraction-nya ini kita masukkan 0, karena semuanya berbentuknya fluida. 0. Tapi kalau nanti di suatu saat teman-teman nemu studi kasus yang misalkan di sininya dia ada semuanya berbentuk vapor atau steam, nanti bisa diisi satu gitu. Lalu di sini langkah berikutnya ada inlet pressure. Nah, seperti biasa kita cek dulu satuannya. Inlet pressure itu dia adanya di
fluid name, bukan density. Inlet pressure tuh 25 Mas. Pressure nih. Nah, di sini kan inlet pressure-nya kita lihat satuannya dia kilogram per second ya. Jadi seperti biasa kita samakan dulu dari si satuannya. Seperti tadi, teman-teman langsung klik aja. Di sini teman-teman cari satuan yang mirip yang sama seperti ini. Dia berarti makanya kilogram per sentimeter gauk. Jadi makanya ini teman-teman udah sama. Kalau sudah dikonvert, sekarang tinggal teman-teman isikan saja. Untuk yang di bagian cell site-nya dia nilainya 17,5. 17,5. Sekarang kita berlari ke bagian CubeSat. Untuk bagian CubeSat dia nilainya 23,0 atau 23. Lalu di kolom berikutnya di sini ada pressure drop allow. Jadi penurunan pressure yang diizinkan. Nah, di data ini kebetulan ada nih pressure drop allow-nya. Ada di bagian tabel ini. Seperti biasa kita samakan dulu satuannya. Di sini karena dia makanya kilogram square per centimeter, kita ubah lagi. Enggak di sini. Nah, kita convert. Setelah sudah sama, baru kita isikan. Untuk yang bagian cell site, dia berarti 0,35. 0,35. Sedangkan untuk yang di bagian tube site, dia 0,70. Sekarang berikutnya di sini ada data mengenai cooling resistant. Jadi pengkotoran, faktor pengkotorannya. Di data dia ada di nomor 28 ini teman-teman. Biasa kita pastikan dulu satuannya. Di sini meter kuadrat Kelvin per watt. Nah, untuk satuannya udah sama teman-teman ya. Nanti tinggal kita langsung masukkan saja untuk yang bagian cell site-nya dia nilainya 0,0014. 0,0014. Kemudian untuk yang di tube site ya dia 0,0006. 0,0006. Lalu di sini ada exchanger duty. Exchanger duty ini dia di sini bagian yang ini ya, exchanger ini ya. Di sini dia kebetulan satuannya kilokalori per hour. Ini berarti kita samakan juga jadi ini kilokalori per hour. Lalu di sini kita masukkan nilainya 948,3. Oke. Untuk bagian performance of one unit ini sebenarnya udah kita isi semua. Sekarang kita berlanjut lagi ke bagian construction of one cell-nya. Jadi construction dari cell-nya. Di sini ada design test pressure. Nah, di data ini kebetulan design test pressure itu ada di kolom nomor 33 ini. Langkah awal seperti biasa kita pastikan dulu satuan. Di studi kasus kita ini menggunakan satuan kilogram per centimeter kuadrat. Nah, di sini berarti kita mesti disesuaikan dulu. Jadi kilogram per centimeter kuadrat. Nah, di sini teman-teman tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya. Untuk bagian innya dia 24,9. 24,9. Lalu untuk di bagian outnya dia 37,9.
Lalu untuk di chipsetnya 25,6, di offsetnya 38,4. Lalu di sini ada desain temperatur. Desain temperatur di studi kasus kita ada di kolom nomor 34. Satuan derajat Celcius sudah sama. Sekarang tinggal kita isikan saja. Bagian Celsius 376. Kemudian bagian chipsetnya 48. Lalu di sini number pas per cell. Jadi per cell itu dia ada berapa fase. Untuk di tabel ini dia ada di kolom nomor 35 ini. Lalu di sini yang kita butuhkan adalah yang di bagian chipsetnya. Di bagian chipset dia ada 2 pas. Ada 2 pas, berarti sini kita ubah ke 2 pas. Jadi di sini dia ada 2 pas. Lalu ada berikutnya adalah corrosion color. Jadi faktor korosi yang diujikan. Kita melihat di data studi kasus kita ini ada di kolom nomor 30. Satuan milimeter udah sama. Nilainya sekarang untuk bagian cell set 3,175. Udah sama teman-teman, jadi nggak perlu dirubah. Lalu untuk bagian chipsetnya 3,175 sudah sama juga, jadi tidak perlu untuk diubah. Lalu di sini ada connection in 110. Nah di bagian ini ada connection, dia ukurannya pakai inci nih ya. Oke, in 110 RT. Cuman kalau yang ini kemarin sih pas di kelas sama Pak Yuri bilang ini dikosongin biar nanti dari aplikasinya yang menghitung sendiri. Jadi mungkin untuk bagian yang connection ini bisa kita skip dulu. Kita berlanjut ke bawahnya. Di sini ada cup number, jumlah cup. Cup number untuk di data studi kasus kita ini ada di halaman 40. Di tabel 40 ini jumlahnya 1060. Teman-teman bisa input 1060. Lalu berikutnya ada outer diameter. Outer diameternya di sini 19 mm. Lalu di sini ada ketebalan rata-rata thick average. Untuk di studi kasus kita thick average-nya ini ada 2,11 mm. 2,11. Lalu length panjang. Panjangnya ini 6096. Udah sama teman-teman, nah, jadi tidak perlu dirubah. Berikutnya ada pitch. Pitch-nya di sini diketahuinya 25,45. 25,45. Oke. Lalu di sini ada chip pattern. Chip patternnya di sini akukannya 90 derajat. Jadi kita pakai 90 derajat. Oke. Terus chip tape. Chip tape-nya di sini kalau kita lihat di studi kasus kita dia tipenya bare. Teman-teman bisa ubah di sini ada nggak? Oh, kebetulan tidak ada ya. Kalau gitu kita pakai yang plain aja gitu. Lalu untuk materialnya di sini menggunakan SA214. Nah ini kita masukkan materialnya. Nah kalau teman-teman di sini kan kalau pertama kali buka nggak ada ya SA214 ya. Nah kalau misalkan di HTRI teman-teman belum ada, teman-teman bisa klik yang di full material database ini. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung cari SA214. Nah, ini kan teman-teman SA214. SA214 kalau sudah oke, dia masuk.
pattern udah. Sekarang bagian shellnya juga kebetulan dia sama, beda di tipe 516 ya teman-teman. Shell S516 tidak ada juga, berarti kita buka lagi di full material. Teman-teman bisa ketikkan langsung ini. Oke, sudah masuk. Lalu untuk idenya di sini 1092 mm, 1092. Oke, lalu OD, bukan di sini nggak ada OD-nya ya, jadi OD-nya kita skip aja. Lalu bagian cell cover, kebetulan sini materialnya SA156. Cell cover 512 51670. Oke. Lalu bagian channel cover yang di sini. Channel covernya dia makanya UK350. Nah, ini 350. Oh, ternyata 350 nggak ada ya. Mungkin ini kita skip aja bagian channel cover ke material yang nggak ada di database. Pulsa floating udah tadi 350 kan tidak ada, kita skip aja. Lalu channel orbonet yang ini SA516 51670. Lalu chipset stationary, chipset ini material 350. Ternyata nggak ada juga teman-teman, ini kita skip aja. Lalu floating head cover yang ini teman-teman, kolom 45. Lalu di kanan tadi improve kurang oke. Bevel cross yang ini teman-teman SA36 bevel cross. Nah, tidak ada juga, mungkin kita skip aja ya, nggak ada di database ternyata bahannya. Lalu di sini bevelnya costing tipe HSMK. Untuk tipe juga di sini kayaknya nggak ada yang sesuai dengan itu ya, H segmental, kita lewat aja. Lalu sini ada presentasi cut diameter, sini nilainya 20. Lalu spacingnya nah ini 500 inlet, 500 inlet spacing. Lalu di sini kayaknya udah cukup ya datanya ya. Floating head solid base frame, bevel fokus tadi nggak ada. Orientation
Kebetulan untuk orientasi kemarin makanya perpendikular. Nah, setelah kita isikan ini, sudah terisi semua. Sekarang teman-teman bisa lanjut, klik yang next ini. Nah, di sini sudah terisi otomatis sesuai tadi data yang sudah kita input di awal. Di sini ada Messenger service, dia pakai generic cell and tube, terus lokasi data selesai. Jadi udah otomatis terisi di sini teman-teman. Kalau sudah, kita next lagi. Di sini juga volume resisten tadi kita sudah isi di awal, maka di sini otomatis sudah muncul. Next lagi. Yang residu ini kita pilih yang program calculate. Jadi kita biarkan si program HTR Gantar yang menyelesaikan perhitungannya. Lalu kita bisa next lagi. Nah, di tahapan ini teman-teman kita mesti masukin fluida yang digunakan pada studi kasus kita di sini. Kebetulan di sini kan untuk yang di bagian fluida panas ya, hot fluid ya, di salah set tadi, dia kan long residu ya namanya ya. Long residu itu tidak ada, belum ada di database ini. Nah, kalau teman-teman menemui kasus yang seperti ini yang datanya belum ada di database, teman-teman harus masukkan secara manual data-datanya. Jadi kita balik ke atas, teman-teman klik yang new user define paling atas, setelah itu teman-teman add. Nah, di sini namanya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan nama fluida yang ada di studi kasus ini. Karena di sini namanya long residue, kita ketik long residue. Sudah terus seperti ini. Nah, next. Lalu berikutnya karena di sini data kita tadi kebetulan semuanya fasenya dalam liquid, di sini perlu kita isi yang di kotak merahnya teman-teman, liquid properties liquid ya. Properties liquid. Lalu sedikit. Di sini ada reference temperatur. Temperaturnya berarti pakai yang ini teman-teman. 361,304. Langsung kita input di dalam derajat Celcius sudah benar 341,304. Lalu tabel nomor 2 di sini ada density. Density viscosity ini nomor 18. Oh iya ini Tulisan sendiri. Ini biar ada ke tengah tulisannya. Oke, kita masukkan yang pertama referensi T1-nya di sini 779 kg per meter kubik, belum udah sama, kita bisa langsung isi saja 779. Untuk referensi T2-nya di sini 813. Oke, lanjut ke tabel berikutnya. Sini ada viscosity. Viscosity-nya yang ini. Di sini dia satuannya menggunakan CP. Sedangkan di sini dia masih meter Newton. Jadi angka pertama kita sesuaikan dulu satuannya. CP itu kalau nggak disingkat itu maksudnya centi force. Yang ini teman-teman paling atas. Kita convert. Lalu kita masukkan untuk viscosity referensi T1-nya 0,61. 0,61. Lalu untuk referensi T2 0,92. 0,92. Kita berlanjut lagi ke tabel berikutnya. Di sini ada thermal conductivity. Thermal conductivity ada di kolom 23.
Nah, di sini dia satuannya menggunakan kilokalori meter per hour. Nah, kan di sini kan masih watt, jadi kita seperti biasa kita samakan dulu kilokalori hour meter. Oke, sudah sama satuannya. Kita isikan yang referensi T1. Referensi T1-nya nilainya yang ini 0,56. 0,056. Lalu untuk yang referensi T2-nya di sini 0,01. 0,01. Lalu berikutnya di sini ada heat capacity. Capacity-nya di sini specific heat ya teman-teman. Di sini dia kilokalori per kilo. Bukan ini. Capacity transfer rate, point pressure, dan ini satuannya kilokalori. Cuman di situ tidak ada kilokalori. Oh ini kilokalori per kilogram convert heat capacity-nya, jadi kita bikin spesifik ya. Lalu ininya tadi disamakan kilokalori per kilogram derajat Celcius. Untuk referensi temperatur satunya 0,721. Nah, untuk referensi T2-nya 0,681. Setelah kotak merahnya hilang semua, berarti di sini data teman-teman sudah bisa dibilang sudah lengkap. Lalu berikutnya kita next. Ini dibiarkan aja kosong, nanti biar software HTR ini yang melakukan perhitungan otomatis sendiri. Kita next lagi. Sekarang kita masuk ke bagian fluida dinginnya. Oh, tadi kita fluida panas, sekarang kita masuk ke bagian fluida dingin. Sama seperti tadi, kita ini settingnya kita rubah ke program calculated. Jadi kita biarkan nanti si HTR ini menghitung sendiri. Kalau sudah, bisa kita next. Ini kita next aja. Nah, lalu di sini sama seperti tadi, kita masukkan fluidanya. Di sini dia makainya kan refresh fluid ya. Kalau teman-teman coba cari di database ini, untuk fluid ini belum ada teman-teman. Jadi sama seperti tadi caranya, teman-teman harus menginputnya secara manual. Jadi langkah pertama teman-teman bisa klik di user define, lalu teman-teman add. Di sini teman-teman bisa sesuaikan namanya. Kalau sudah, teman-teman next lagi. Nah, sama seperti tadi, karena di sini tadi kan datanya semuanya all liquid. Jadi teman-teman yang perlu diisikan yang ini di kotak merah ini. Di sini ada referensi temperatur untuk T1 dan T2. Oke. Untuk temperatur ya, teman-teman sekarang pakai sebelah kanan ini yang di bagian tube side, karena si fluida dinginnya dia adanya di bagian tube ya. Untuk T1-nya 209 derajat Celcius. 9 derajat Celcius, lalu untuk referensi 2-nya 234. Berlanjut ke tabel 2, di sini ada density, masa jenis. Density-nya berarti tadi 18. Kita masukkan yang ini untuk T1-nya 756. Satuannya kilogram per meter kubik. Oke, sama, tinggal dimasukkan saja 756. Untuk referensi 2-nya 735. Kita
tabel berikutnya di sini ada viscosity, viskositasnya. Nah, viscosity ada di tabel nomor 19. Cuma sama seperti tadi, karena di sini satuannya masih meter Newton, sedangkan di sini pakai cm, kita rubah dulu satuannya ke centipoise. Nah, setelah sudah sama satuannya, teman-teman bisa langsung input saja. Ini 0,64 untuk yang referensi T1. 0,64. Lalu untuk referensi 2-nya 0,51. Lalu lanjut lagi, tabel 4, thermal conductivity. Thermal conductivity ada di tabel nomor 23. Satuannya kilokalori per hour. Kita rubah dulu, kilokalori per hour. Setelah sama, kita masukkan nilainya. Untuk referensi T1-nya 0,068. 0,068. Untuk referensi keduanya 0,04. Lalu kita lanjut lagi ke bagian heat capacity. Heat capacity-nya sini satunya kilokalori per kilogram. Terubah dulu, kilokalori per gram. Kita bisa masukkan. Dia ada di tabel 22. Untuk referensi satunya 626. 0,626. Untuk referensi T2-nya dia 0,646. Setelah tanda kotak merah tadi hilang, berarti di sini datanya sudah bisa dibilang komplit. Teman-teman bisa di next. Ini dilewat aja, di skip. Ini udah terisi tadi secara otomatis. Ini sudah. Nah, langkah berikutnya, untuk memastikan data teman-teman udah komplit, teman-teman bisa lihat di bagian sini ada icon dia seperti lampu lalu lintas tuh ya. Yes. Dia di sini kalau misalkan dia nyalanya lingkaran merah, warna merah, berarti itu mengindikasikan kalau data teman-teman yang diisi itu belum komplit. Cuma kalau sudah komplit, dia di sini akan berubah jadi warna hijau seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah hijau begini, teman-teman baru boleh diizinkan buat melakukan running untuk simulasinya. Karena kita coba untuk run. Sekarang dari software sedang memproses. Nah, setelah di running, teman-teman akan mendapati tampilan hasil dari simulasinya seperti ini. Di output summary ini, teman-teman bisa lihat hasil perhitungan seperti ini. Lalu di sini teman-teman bisa melihat drawingnya. Jadi tampilan kurang lebih nanti heat exchanger yang akan dibuat mesti seperti apa, struktur-struktur dari tubingnya seperti ini. Di tampilan 2 dimensinya. Lalu di sini ada tampilan 3 dimensinya seperti ini. Ini ada tampilan dari dimensi heat exchanger-nya dari tampilan samping. Lalu di sini ada setting plan-nya, ukuran-ukuran dari port ini. Dan terakhir di sini ada gambar 3 dimensinya. Lalu di sini ada grafik. Cuma untuk menampilkan grafik di sini teman-teman harus pilih dulu. Teman-teman ingin menampilkan grafik apa? Di sini misalkan kita mau menampilkan tim properti misalkan. Lalu di sini Pak enthalpy. Nah, setelah dipilih nanti dia baru keluar grafik sesuai yang teman-teman inginkan. Ini tadi kebetulan saya coba contohin menggunakan grafik enthalpy-nya.
Di sini juga ada output. Sama seperti tadi, teman-teman bisa pilih mau grafik apa yang ditampilkan akan area. Bisa lebih dari satu ya? Bisa. Misalnya kita coba lebih dari satu, misalkan di bagian misalkan 2 area dalam blok. Oke. Terus langsung keluar ada 2 begini grafik ya. Yang lainnya juga sama teman-teman. Kayak di sini dia ada grafik 3 dimensinya ya. Misalkan duty kerjanya, kita oke. Nanti dia akan keluar seperti ini teman-teman. Jadi teman tinggal coba aja, diklik-klik aja, ntar dia bakal keluar hasilnya setelah di running. Nah, di sini ada bagian analisis energinya. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke output summary-nya yang di awal. Teman-teman bisa dilihat di sini tuh sebenarnya masih ada warning. Ada warning message di sini. Jadi warning message ini teman-teman bisa dilihat di bagian kolom sebelah kiri ini. Yang ini si data check message di sini. Jadi warning di sini itu maksudnya seperti, jadi dari pihak software HTRI-nya dia memberikan saran ke kita bagaimana caranya agar desain yang tadi kita masukin input-input datanya itu bisa lebih optimal. Nah, cara pengoptimalannya bagaimana? Teman-teman nanti bisa coba diubah-ubah di bagian input yang di awal tadi. Di sini kan warningnya itu ini teman-teman, falling resistance based on areas of site. Jadi resistansi pengotoran di bagian yang panas ya, fluida panasnya itu tinggi, tetapi tidak ada layer thickness, spesifikasi dari layer thicknessnya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa coba ditambahin spesifikasi dari layer thicknessnya. Ini untuk yang bagian data check message. Kita lagi ke output, tadi data check udah kita periksa. Berikutnya di sini ada si runtime message report warning. Jadi ada warning di runtime-nya. Kita coba buka. Di sini juga isinya sama seperti tadi. Jadi isinya itu kayak saran-saran dari si software HTRI-nya ini agar desain heat exchanger kita bisa lebih optimal nanti di output hasilnya. Sini teman-teman bisa baca ada lumayan banyak di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 poin di sini. Nanti teman-teman bisa coba di inputnya, mungkin di variasinya dirubah-rubah lagi. Nah, nanti apabila desain teman-teman sudah bisa dikatakan optimal, dia di yang 2 ini, data check message sama runtime message ini, dia akan berubah jadi kotak hijau. Tidak lagi kotak warna kuning seperti ini. Lalu yang berikutnya yang mesti diperhatikan di bagian ini teman-teman, over design. Jadi teman-teman dalam mendesain heat exchanger sebisa mungkin jangan sampai menemui nilai yang minus seperti ini. Kalau minus seperti ini berarti desain teman-teman itu over design. Pertahankan nilai over design ini di nilai positif. Kalau kemarin pesan dari Pak Yogi seperti itu, jadi nanti balik lagi ke bagian input, nanti teman-teman bisa dioptimalisasikan lagi di bagian input ya. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman cara buat kita input data sekaligus mensimulasikannya dalam software HTRI. Jadi seperti yang kemarin Pak Yogi bilang, untuk tugas minggu depan juga seperti ini. Jadi teman-teman nanti coba presentasikan cara input kayak tadi dari awal kita, input data, kemudian planning aplikasinya, sama Pak Yogi minta supaya kita optimalisasikan supaya tidak ada lagi warning kuning ini teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa diulik-ulik lebih jauh, kira-kira di bagian input apa saja yang mesti dirubah supaya tidak ada warning kuning ini lagi dan desain teman-teman jadi optimal. Gitu. Mungkin kalau dari saya mungkin cukup. Mungkin ada teman-teman lain mungkin yang mau coba gantian mendemonstrasikan simulasi di HTRI. Silahkan kalau misalkan ada. Ini buat kasus yang kedua ya, Mas? Boleh, kalau misalkan Agis mau coba buat simulasikan kasus yang kedua. Ini tapi gini, Mas. Hmm? Jadi
setelah saya coba HTRI-nya ternyata ada crash gitu loh Kelas di mana? di instalasinya. Jadi nggak bisa pakainya kalau saya. Coba bisa di share screen nggak, Jis? Biar biar kita sama-sama lihat errornya di mana dia. Udah saya hapus tadi, udah Hapus. uninstall. Paling nanti bisa diinstal lagi. Kemarin udah tahu kan ya caranya ya, install HTRI-nya. Mungkin ini aja lah, biar kita share. Jadi kemarin tuh gimana ya mas? Saya agak lupa juga ya. Gara-garanya nonton doang sih, nonton video kan. Iya. Dikasih video kan Ya. kemarin ya. Langkah pertama itu dimatikan dulu JIS antivirus sama firewall di Windows Security. Firewall. Masuk ke Start, Windows Security. Kelihatan ya mas ya? Dia masih stuck di data D ya JIS ya. Masih di File Explorer. Bentar. Salah sih. Entire screen harusnya. Iya. Oke. Mungkin udah kelihatan ya. Nah, udah kelihatan. Ini Iya benar. Menu setting. Kalau udah, back lagi bagian firewall ya JIS. firewall dimatiin Nah, semua. itu dimatikan juga tiga-tiga ya. Nggak masalah ya sambil internet nyala. Gak masalah, soalnya kalau HTR ini kebetulan dia software nggak minta kayak konfirmasi ke server HTRI. Oh, gitu. Kalau udah, sekarang buka folder yang install. Install. Nah, klik kanan di bagian setup itu. Run as administrator ada. Iya. Oke, next. Nah, untuk username bisa diganti, terserah. Oke, next. Complete Ya, ya. complete. Install. Install. Jadi install ulang nih. Kalau kirain Gak saya apa aja. kemarin udah siap. Oke, finish. Terus Sekarang buka di bagian crack. Nah, itu kan ada yang bentuknya zip ya. iya. Nah, itu boleh readme-nya dibuka dulu. Tuh petunjuknya. Jadi langkah pertama diekstrak dulu itu JIS. Ekstrak ke desktop boleh atau kemana yang gampang di ini. Di situ juga boleh. Udah. Nah, langkah berikutnya kita mesti matiin service dari WinStation ya kalau nggak salah ya. Itu adanya di Task Manager JIS. Task Manager. Bukan Task Manager. Dia ada di paling kanan, Services. Terus scroll ke bawah cari WinStation ya kalau nggak salah ya. SimStation. 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 Dari S. Ada.
atas itu Jis, paling atas 4720 PID ya. Atas lagi, paling atas. Ini. Nah itu, klik kanan, stop. Nah, kalau sudah di stop, balik lagi ke yang tadi di ekstrak. Nah, yang sim stationnya dibalik ke awal dulu, guys. Di back dulu. Nah, yang satu folder sim station itu dikopas, di copy. Sekarang buka folder C, local disk C, Folder C. terus di program 86 masuk common file. Ada common file nggak situ? Dari C. Common Drive. Common file. Common file. Nah, terus masuk di Honeywell. Atasnya Jis, Honeywell. Nah, di paste di situ. Di luar aja tadi Jis. Paste. Di continue. Nah, kalau sudah itu bisa di close foldernya. Sekarang diaktifkan lagi tadi service Jis. Task manager yang tadi. Nah, itu klik kanan start. Nah, sekarang coba dibuka. HTRI-nya udah bisa belum? Apa tuh? Was unable to find a valid lisensi. Untuk sama kayak Mas Bagus kemarin kali ya. SIM stationnya udah nyala padahal. Kemarin juga gitu, Jis? Enggak, kemarin enggak kayak gini. Kemarin bisa dibuka di awal? Bisa. Coba buka folder crack-nya lagi, Jis, tadi, Jis. Bagian readme-nya coba. Readme-nya. Kan sudah benar kan ya tadi ya? Kita fokus ke cek program file 86 common file Honeywell sim station. Coba kita hapus dulu yang ini. Copy. Apa dikat aja ya? Dikat. File. Honeywell. Yang satu lagi Jis, atasnya tadi. Honeywell. Nah. Kita delete dulu. Oh, itunya belum dimatiin di service ya? Bisa nggak? Service-nya dimatiin dulu. Di stop. Oke, baru trigger. Cancel aja Jis. Coba dilihat lagi. Nggak mau ya dia? Oh, tadi lisensinya belum di close ya? Yang muncul error lisensi tadi itu bisa balik ke itu Jis. Yang mana? Yang nggak book. Itu yang di bawah try again tadi kan ada kayak window yang ketutupan tuh. Window yang ketutupan. Yang try again di cancel dulu. Nah, itu harus di close. Oke, baru paste itu. Continue. Yes ya. Sekarang service-nya di restart lagi, jalanin lagi. Nggak bisa. Atau coba dibuka HDRI-nya, bisa jalan nggak Jis? Tadi udah jalan. Udah loading dari tadi ya?
bisa nih kayaknya. Masih loading tuh ya, masih setup awal seperti ini. Oke, no problem nih kayaknya di sini. Apa ya? Able to find the valid cover. Kenapa ya? Atau pas diekstraknya tadi langsung diekstrakin ke yang C86 common file tadi Jis, yang buka di crack. Buka di crack. Bagian crack itu klik kanan, open with WinRAR, extract to di C86, program 86, terus cari yang tadi common file ke Honeywell, di Honeywell aja. Oke. Yes to all. Oh iya, servisnya lupa dulu dimatiin. Nah, sama kayak tadi, ekstrak lagi ke C program 86. Honeywell diklik. Oke. Yes to all. Nah, sekarang jalanin lagi servisnya. Buka HTRI. Wih, bisa. Nah, udah bisa. Udah aman berarti Jis. Nah, kalau udah bisa sekarang tadi yang di security, firewall sama defender bisa dinyalain lagi Jis. Oh, bisa nyalain. Oke. Nyalain lagi semuanya. Sama yang virus threat itu, maaf. Oke, udah. Berarti udah aman. Soalnya dari mana ya, Mas? Kirim ke WA deh. Ntar dulu. Oh, akhirnya bisa juga. Berapa kali nih tadi? Kita berarti sekarang pakai yang ini ya, yang air heater itu ya, Mas? Iya, yang air heater data yang buat satu lagi. Udah ambil sih. Banyak ini kayaknya. Loading.
Jadi oke. Kita berarti kalau yang ini pakai apa ya jenisnya? Sama seperti tadi di sini kan heat exchanger. Apa kalau kita ngeliat judulnya kan heat exchanger juga ya. Iya. Nah, itu tentang heat exchanger, berarti kalau di HTRI-nya sama kayak tadi, kita pakai yang XIST. Kayak ini, XIST, cell and chip heat exchanger. Atasnya gitu, bawah lagi. Nah, itu. Terus satuan yang atasnya Jis, diubah ke SI dulu. SI, oke. Jumlah geometri dulu berarti ya? Boleh. Geometri, mana nih geometri? Geometri itu dia itu Jis, yang cup number, terus thickness, Oh ini ya? panjang, pitch. Nah itu tinggal sesuaiin aja. Itu kalau itu kan jumlah cup. Kalau cup number itu jumlah cupnya. Kalau itu kan jumlah cupnya kan yang bagian bundle B-nya itu 400 ya. 400 atau 4 itu 4.00. 4 kayaknya. 400 ya? Nggak mungkin sih 400. 4 kali ya, masa 4? Coba aja dulu gak apa-apa. Masukin 4 kali ya. 4, soalnya bawahnya kan 4.000-nya pakai koma dia. Iya. Iya pakai koma. Kayaknya sih 4. Bundle top. Hah, ini apaan sih bentuknya aneh? Oh, D. Outer diameternya tuh ada 48,3. Nah, situ bisa cek geometri. Langsung ke geometri aja ya biar ini. Bisa, situ juga bisa. Itu kan di bagian selnya OD-nya kan ada tadi Jis. OD, iya ada. OD ini 4. 48. Ini tema type-nya apa ya? Kemarin kalau buat studi kasus itu Pak Yogi sih temanya masih pakai default AES benar itu. Idenya inner diameter dalam. Ini ya. Diameter dalam dia nggak ada ya? Nggak ada. Di data ya. Cost per bawah nggak ada lagi, cuma itu aja datanya. Banyak sih ini, ada 60. Data. Apa lagi ya ini? Oh itu hasil simulasinya kemarin. Kayaknya idenya emang nggak diketahui ya. Agak bingung nih bacanya. Ya kayak tadi. Cuman yang kotak itu aja bisa dipakai. Nah tabel itu aja. Ya sepertinya yang sebelahnya idenya kali ya 48,3. Tapi masa diameter luar sama dalam sama? Iya makanya. Mm-mm. Ini tapi udah terkalkulat sendiri sih. Ah ya udah biarin kalau gitu. Terus apalagi yang ada di data situ? Jumlah cuk bundle atas. Bingung. Atau yang panjangnya dulu tuh Jis. Leng kan ada tuh. Udah semua belum lengnya. Iya. Bentar ya.
Halo, assalamualaikum. Hah? Gak pulang. Terus lagi di mana? Nggak telat kah itu? Jam 5 baru berangkat. Setengah 5. Setengah 6. Nyampe, nyampe unit sana. Oi, kemalaman. Ada bisnya tadi. Jam 10 malam. Kok enak deh di sana? Sini mana ada deh. Sini mana ada deh. Nggak tahu sih, aku belum pernah sampai naik bis. Enggak lah. Mau kemana coba? Mana? Iya, udah sampai sini. Gila banget, dia capek lagi mau Gue macet guys. Dari Medan berangkat. Halo, Pak. Ya aku lagi ngejelasin tadi. Apa? Lagi ngejelasin. Jelasin apa? Oh, lanjut lah. Nanti ya, tak lanjut nanti ya. Oke. Ya udah hati-hati. Hati-hati aja ya. 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 Waalaikumsalam. Mm-mm. Mohon maaf, ada iklan sebentar ya tadi. Oh, mohon maaf, ada iklan sebentar tadi. Oke. Kok bingung ya ini, panjang. Ini ada dua itu maksudnya gimana sih? Dua apa nih? Ini kan ada bundle B sama bundle top. Nah itu maksudnya yang satu bagian cell side, yang satu bagian tube side disk. Itu cuman beda bahasa aja. Oh, Mm-mm. paham. Berarti yang sebelah sini bundle berarti Bundle B, kalau di gambar itu nggak ada keterangan ya? ada. Tapi kalau top berarti ini kan kalau top ya? Iya bagian atas ya. Berarti top itu yang luar kan, berarti cell side topnya. Mungkin maksudnya gitu kali ya, bundle top itu maksudnya cangkang luar kali ya. Mm-mm. Kalau cangkang luar kan biasanya kita bilangnya bagian sel ya. Iya. Kalau bundle B-nya mungkin yang bagian dalamnya berarti bagian cup ya mungkin. Oke, kita masukinnya dari awal. Jumlah top bundle atas. Ini berarti yang ini Jumlah cup itu yang cup number. jumlah cup number ini 4. Iya. Sel Berarti cuma satu aja cup yang dimasukin di situ ya. Terus di situ ada panjang itu yang sebelahnya. Nah itu situ kan dia panjangnya 4250 mm, ubah ke milimeter. jadi 4250. Pitch-nya ini kayaknya nggak ini deh guys. Kayaknya bukan shell and tube deh. Soalnya bentuknya kayak gini. Itu gitu ya.
Kalau nggak salah sih, tapi kemarin Ayogi kayaknya pakai yang tipe yang sama ya. Sama chip juga ya. Ada apa lagi di situ pilihannya? Fin exchanger, spiral. Kalau Fin dia sirip. Mm-mm. Ini bentuknya itu kayak ruangan-ruangan gitu kan. Mm-mm. Harpin exchanger, spiral. Spiral nggak mungkin. Mm-mm. Apa flat ya? Flat Fin bukan. Flat and frame apa ya? Atau economizer. Economizer itu ini apa ya? Kita cari di Google dulu apa ya? Mm-mm. Boleh. Gimana caranya ya cari kayak gini? Taruh kode ini. Oke. Agak runyam juga ini. Apa ya? Bingung nggak? Jumlah cup. Oh ini mas, ada nih jumlah cup. Ada Jis. Iya, bukan yang ini kayaknya. Oh iya, yang bawah ya. 1944 berarti. 1944. Kodenya 48 30. Terus tinggi nggak ada ya tinggi. Iya, panjang, lebar, tinggi. Tingginya sih 3330. Iya, dia nggak ada, cuman ada panjang sama diameter. Air heater. Pemanas berarti ya? Coba kita cari. Bentuknya Heater. Air cooled heat exchanger. Air cooler. Itu kayak ini sih, apa namanya? Air cooler nih ada nih. ada Jis. Iya, air cooler. Air cooler tapi bukan air heater ya. Gimana tuh mas? Pakai yang itu aja. Coba kalau pakai yang itu Jis. Oke, kita pertama jumlah cup bandel atas.
Ini makanya apa nih? Simulasi, rating, Pakai rating Jis. rating. Jumlah cuk bandel atas. Geometri. Natural draft air cooler economizer. Number base of parallel. Number of bundle. Ini aja kali ya 4. Gimana? Boleh cobain Jis. Number of two pieces bundle 2. Kalau itu yang penting yang kotak-kotak merah dulunya aja Jis, yang diisi Jis. Itu kan ada kotak-kotak yang merah ya. Nomor 1. Hmm. Flat flow rate. Flow. Kalau Ini flow itu rate. Satuannya kilogram per hour. Kilogram per hour. 31 cold outside. Ini nggak ada ya? iya, cold outside nggak ada. Tadi pakai tipe apa Jis? Yang XCST atau yang apa? Apa? Tadi pakai yang tetap yang XCST atau yang Yang saat ini apa? cooler? Air cooler. Air cooler. Floret, average pressure, outlet temperature inlet. Oh itu Jis, yang satu kan floretnya yang bawah, itu buat yang fluida dingin. Yang lu isi tadi yang buat fluida dingin Jis. Kalau yang B itu yang fluida panas itu ada floretnya juga. Berarti yang panas pakainya yang di kolom B nomor 4 di studi kasus ya. Kolom B Kolom. nomor 4. Nah, Oh iya iya itu. iya paham. Itu panas kan? Pakainya itu. Ini fluida panas. Fluida panasnya berarti kilogram per hour kan 37 9. Oh ada 379. Cool outside-nya ini mana meter per menit. Kok nggak ada ya? Apa Jis? Ini Dia apa? Kilogram per hour. Itu set. Nggak ada kilogram per hour Jis. Nggak ada nih velocity sih. Velocity doang. Oh. Nggak ada yang sama. Kayaknya sih tetap pakai yang XCST yang awal tadi Jis kayaknya. Ini ada beberapa yang nggak ada di data studi kasus sih. Exchanger XCST. Coba pakai yang itu. Tema benar IS, terus itu benar fluid name-nya berarti yang bagian selnya itu kan dia flue gas ya. Apa gimana Mas? Berarti yang fluid name-nya yang bagian sel seta itu dia flue gas. Iya kan itu bagian sel flue gas, bagian enggak yang sel seta yang itu Jis yang air. Fluid name. Yang air yang mana nih? Yang itu kan atas. Nah, fluid name itu
Yang bagian cell set itu diisinya air. Water ya? Atau air? AIR, udara maksudnya. Oh, Terus ke bawahnya itu flue gas buang. Flue gas. Terus di situ kuantitinya di situ jumlah fluidnya. Jumlah floret. Dia makanya yang itu floret. Cuma diubah jadi kilogram hour gis. Nah makanya itu kilogram. bawahnya hour udah benar, oke. Itu diisiin yang di bagian airnya tadi 316.000 ya. 300. 16, 12-nya 37, 9. Oke, terus ininya temperaturnya kita pakai Celcius. Inletnya 400 yang Itu benar inlet. 27, terus itu 350. Ini 400. 150. Inlet pressure. Apa lagi nih? Inlet pressure itu berarti PA. Pakai ini berarti. Ini aja berarti kita average pressure. 360. Sini 1100. Balik ya? Balik sana dulu. Nomor cupnya jumlah cup ini. 1944. Pitchnya ini diameter luar cup. diameter luar. Kodenya atasnya masih ini. Kodenya 48 gitu. 3. 48.3. Tebal cupnya. Nah, thicknessnya yang thick average. Nah itu thick AVG guys. Ini. Nah itu bagian tebal. Tebal berapa dia? 29. Kalau nggak ada diketik bisa guys. 29. Range-nya 3. 2, 3, 4. Oke. Pitch-nya berapa ya? Tebalnya berapa ya? Ini pitch-nya.
pitch-nya Apa itu tingginya? coba kalau kita masukin tinggi Jis, ini satuannya berubah dulu ya. mm. Udah. Udah, bener. Udah. Terus apa lagi situ? Lebar. Ada lagi ya lebar? Nggak ada. Ya tinggal kotak merahnya spacing ya. Spacingnya ada nggak sih lo? Spacing. Transfer area. Panjang. Nggak ada nih. Dua itu nggak ada ya? Iya, dua ini nggak ada. Coba di next coba Jis. Ya itu udah keisi kan ya. Iya, Next lagi. Itu next lagi. Next lagi. Ini ada merah. Oh, pakai temperatur. Oh, tadi di awal soalnya belum masukin temperatur ya. Coba balik ke input summary. Nah, yang temperatur atas itu udah komplit semua belum? Oh, vapor weight fraction. Vapor mana tuh? Ini. Itu kan kalau kita melihat di data semua kan semuanya fraksinya gas ya. Ya kan? Yang dari si dinginnya dia air udara, terus yang dari si fluida panasnya juga itu berarti dia satu semua Jis. Satu semua, oke. Kembali lagi yang tadi, next aja. Coba next lagi Jis. Ini bagian komposisi dia kosong tabel ya. Kosong gini kenapa? Iya, biasanya di sini tadi langsung muncul program calculate ini mas, program calculate. Oh iya itu belum dirubah. Udah kan, no. Nah, next. Nah di sini dia ini kan untuk fluida yang panas ya. Fluida panas kan itu kan flue gas. Itu sama dengan kayak udara kan kalau di situ kayaknya nggak ada deh flue gas. Itu kan artinya gas buang ya. Gas buangnya kita ambil parameter jadi air, udara. Nah itu. Terus di add. Oke, di next. Terus vapor properties itu udah nggak ada yang merah, udah aman berarti ya. Di next aja. Program calculated tadi Jis. Previous. Program calculated, terus di next. Next lagi. Nah itu juga sama, makanya udara air juga. Di add. Sel diameter OD-nya belum dimasukin tuh ya? Belum. OD-nya itu 48,3. Terus diameter nggak ada ya gitu ya? Diameter nggak ada. Oke, di next coba. Ini vertikal ya kayaknya, atau mungkin horizontal? Vertikal, dia berdiri soalnya. Di next lagi. Masih ada merah nggak ada? Next. Cuma itu dia masih merah ya lampu atasnya tuh ya. Coba ke input summary lagi Jis. Kayaknya efek yang tadi dua kotak merah nggak kita isi tuh. Nah itu bagian apa Jis? Spacing sama cross spaces. Spacingnya coba kita
ini mah nyoba-nyoba aja, kita asal masukin nilai aja coba Jis. Soalnya di datanya juga nggak ada spacing ya. 10. Terus satu lagi juga masukin aja. Masuk lagi siapa tuh? Bentar. Oh, dia masuk. Oke, spacingnya pas ini 10. Udah, satu aja. Udah. Nah itu kan udah hijau Jis, berarti udah bisa di run. Coba di run. Yang lampu hijau itu. Klik. Nah dia lagi loading. Tunggu aja. Nah di output summary coba Jis paling atas. Nah itu hasilnya Jis. Jadi tadi simulasinya sudah berhasil. Cuma di situ ada satu error warna merah di data check message ya. Itu yang belah kirinya data. Nah itu diklik. Nah jadi itu saran-saran dari HTRI yang jadi pedoman kita buat mau dioptimalisasi lagi itu mesti diapain. Itu kan ada lumayan fatal message ya. Ada warning ganjil. Jadi nanti itu tugas kita itu gimana caranya kita ubah-ubah parameternya supaya nggak nemu warning itu, supaya warningnya hilang semua. Iya. Nah sekarang coba di bawah itu kan ada drawing, coba drawingnya diklik paling bawah drawing. Nah Bentuknya aneh sih. bisa di next juga tuh, ini panjang banget. Iya ada. Nah tema data sheet yang bawah yang deket taskbar ada drawing. Nah coba yang 2D cube layout. Error. Even though cannot be drawn, the case is not be sexual. Oh salah, masih ada foto error merah tadi kali ya. Iya. Soalnya juga kan yang bagian spacingnya kan kita karena nggak tahu datanya ya. Data itu nggak ada spacingnya. Cuma kalau sampai sini sih udah berhasil ini simulasinya. Udah dia bisa ngeluarin si output summary-nya tadi. Kalau balik lagi ke report yang deket taskbar. Di bawah deket taskbar ada report, direkam drawing belah kiri. Nah itu di output summary tadi kalau buat kita ngelihat semua laporan-laporannya paling atas. Nah di situ kan kelihatan ya hasil-hasilnya, terus data dari kalau sampai sini sih kalau udah keluar data kayak gini berarti dia udah bisa simulasinya. Cuma tinggal kita gimana caranya supaya warningnya tuh hilang gitu. Mungkin tadi karena di pitch-nya kita asal masukin soalnya di itunya nggak ada di datanya. Iya. Gue juga agak bingung nih bentuknya itu. Iya dia nggak kayak kelihatan silinder cup dalamnya itu. Iya makanya. Cuman kotak aja gitu. Kemarin juga yang bagian ini sih belum terlalu banyak dibahas. Soalnya kemarin kayak Yogi juga di sini dia nemu sama juga warning merah kayak gitu, fatal message. Oh fatal message juga kemarin. Cuman dia kalau nggak salah kemarin fatal message-nya di bagian temperaturnya. Kalau nggak salah mungkin karena dia kebalik kali ya masukin yang panas sama dinginnya. Kalau nggak salah. Jadi di temperaturnya ada fatal message kemarin. Iya. Agak apa ya, ini bentuknya apa sih, nggak jelas juga sih. Kotak-kotak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu Jis, paling tinggal kita biasain pasti isi-isian itu karena kan ada nama-nama yang parameter yang kita bingungin tuh ya. Iya benar. Ya sebenarnya sih sederhananya kita tinggal masukin data, nanti otomatis si software itu bakal ngisi gitu. Patokannya itu sampai yang di atas itu lampunya itu warna hijau buat bisa di running. Oke.
berarti itulah untuk Mm-mm. hari ini mungkin sekian juga, udah agak malam. Iya, maghrib juga ya. Iya. Ya di sini udah maghrib sih, di Bogor masih maghrib. Kalau Bogor kayak bentar lagi deh baru aja. Ntar kita lanjut yang buat hari Mm-mm. Senin. Oke, berapa orang sisanya guys yang bertahan? 3 ya. 3. Udah nggak apa-apa. Ya apa ya, mungkin kita masih pelan-pelan lah. Semoga nanti kedepannya banyak yang ikutin juga kan. Kayak yang pertama itu waktu sharing session pertama yang datang Iya. cuma 2, 3. Tapi lama-lama juga banyak yang ikut. Ya mungkin karena sebagian kan lagi berhalangan kali ya hari ini ya. Iya, Lagi mungkin ada kesibukan mungkin. hari Minggu. Mm-mm. Nanti kalau misalkan mau ngadain diskusi lagi ya silakan aja gitu. Kalau teman-teman yang lain pada minat. Iya sih, udah semester akhir juga kan bingung ya kadang-kadang. Dosen Iya. juga nggak ngejelasin. Ngulik-ngulik sendiri. Oke, udah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, next kita ketemu lagi hari Senin. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Terutama pematerinya nih. Pematerinya keren ini. Jelasin dari 0 sampai ya udah sampai paham lah. Keren pematerinya ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, nanti ada ini juga sih videonya, coba ntar saya kirim. Iya.